Saudara, saat Tuhan meninggalkan Saul adalah saat yang paling menyedihkan bagi Saul. Dia menjadi seorang yang putus asa dan kehilangan kebijaksanaannya dengan perilaku yang sungguh seperti orang galau super piti. Nah, ini bukan tanpa alasan Tuhan meninggalkannya. Oleh karena Saul tidak mematuhi perintah Tuhan melalui Samuel. Pada saat dia disuruh untuk menunggu Samuel selama 7 hari, dan pada hari ketujuhnya Samuel datang untuk melakukan korban persembahan kepada Tuhan. Pada saat berperang melawan orang Filistin, sudah melangkah terlebih dulu mempersembahkan korban kepada Tuhan, di mana itu bukan wilayah tugas Saul, tetapi Samuel. Nah, saudara, dengan demikian ini pelanggaran yang dilakukan oleh Saul. Kelihatannya bagus, tetapi lebih menggunakan akal pikirannya sendiri, sehingga tidak mematuhi perintah Allah. Yang kedua, pada saat berperang melawan orang Amalek, Tuhan memerintahkan Saul melalui Samuel supaya menghabisi semua orang Amalek, bahkan juga ternak-ternaknya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Saul, dia hanya menghabisi orang-orangnya, tentaranya, tetapi ternak-ternaknya tidak. Dan ternak-ternak itu justru diselamatkannya dengan alasan untuk korban persembahan pada Tuhan. Kelihatannya bagus, tetapi ini bukanlah perintah Tuhan, tetapi merupakan akal pikiran Saul sendiri yang mempertimbangkan seolah-olah sesuatu bagus di mata manusia. Di sini Tuhan akhirnya menyesal oleh karena sudah memilih Saul untuk menjadi raja Israel. Sehingga kemudian Tuhan mengirimkan roh jahat kepada Saul. Dan ini yang membuat Saul berperilaku tidak terpuji. Sehingga untuk itu dibutuhkan seorang pemain kecapi yang dapat meredakan kondisi buruknya ketika roh jahat dari Tuhan itu merasuk dirinya. Dan pemain kecapi itu adalah Daud. Tetapi permasalahan yang kita angkat pada saat ini bukan tentang Daud dan pemain kecapi itu, tetapi adalah poin di mana kita sering merasa perintah Tuhan itu tidaklah baik untuk manusia, untuk kita jalankan. Karena berdasar logika manusia, hal itu tidaklah benar, tidaklah baik, tidaklah menyejahterakan, tidaklah sesuai dengan gambaran keinginan manusia yang secara manusiawi dan sosial lebih bagus untuk kesejahteraan bersama. Di sini kita belajar bahwasanya Tuhan mempunyai rencana sendiri terhadap segala ketetapannya. Sehingga dikatakan oleh Samuel sebagai wakil Tuhan di sini mengatakan demikian. Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Segala pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Jadi saat Saul mempersembahkan korban dari ternak-ternak orang Amalek yang dirampasnya, menurut pikiran manusia itu bagus. Tetapi di mata Tuhan, Saul sudah melawan perintah Tuhan. Sebagai umatnya, sesungguhnya yang diminta oleh Tuhan adalah kita mau mendengar dan taat kepada perintahnya.